Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kuliah keperawatan gratis, kembali dalam bahasa Indonesia. Kali ini pada materi perubahan-perubahan pada lansia. Seperti yang kita tahu bahwa lansia adalah singkatan dari lanjut usia, artinya orang-orang yang sudah berusia lanjut atau tua. Jadi menurut saya sebagian besar manusia ingin berumur panjang, mampu hidup sehat, bahagia sampai usia lanjut gitu ya. Ada juga yang ingin hidup selamanya, tapi sampai saat ini sayangnya belum ada teknologi yang mampu mewujudkan itu untuk hidup selamanya. Kemudian sebagai perawat, tentu kita harus mengetahui perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada lansia agar bila kita punya pasien yang berusia lanjut, kita dapat memberikan pelayanan dan perawatan yang tepat pada mereka. Selain itu, bagi pemirsa yang belum berusia lansia, dapat menjadi pengetahuan agar dapat menyiapkan diri, karena suatu saat semoga kita semua bisa sampai ke usia lanjut. Untuk pemirsa yang sudah lansia, ini bisa membantu untuk memahami kondisi-kondisi yang terjadi pada tubuh maupun psikologis Anda. Nah, perubahan apa saja yang terjadi pada lansia? Kalau di gambar sebelah kiri di usia muda ya, perlahan lambat laun menjadi tua di paling kanan itu. Yang terlihat adalah perubahan kulit ya, kemudian garis rambut, kemudian warna rambut dan alis. Kemudian ada perubahan otot juga yang terlihat. Nah, tidak hanya itu, apa saja lansia akan mengalami perubahan secara fisik, psikologis, dan sosial. Nah, sebagian besar mungkin akan menurun, namun ada faktor-faktor yang dapat dibilang meningkat ya, entah itu di perubahan sosialnya maupun secara religiusnya. Nah, berapa sih usia yang dikatakan lansia itu? Untuk Kemenkes RI dan WHO sepakat bahwa usia lanjut itu dimulai dari usia 60 ke atas. Nah, kita awali dari pembahasan tentang perubahan fisik. Nah, di gambar ada foto seorang lansia perempuan ya, seorang nenek yang saya harap pemirsa tidak macam-macam dengan cucunya atau anaknya atau suaminya, dapat menyebabkan cedera yang serius nanti ya. Karakteristik dari perubahan fisik lansia adalah terjadi secara perlahan, berlangsung dalam waktu yang lama. Jadi terkecuali jika seseorang itu menderita penyakit yang parah atau kondisi trauma yang parah, perubahan fisiknya akan berlangsung secara perlahan. Kemudian kecepatan dan derajat perubahannya bersifat individual atau berbeda dari satu orang dengan orang yang lain, yang dipengaruhi oleh penyakit, gaya hidup, status ekonomi, dan lingkungan sosial. Jadi kemungkinan besar akan ada perbedaan menuanya seorang bintang Hollywood dengan menuanya seorang nenek-nenek di pedalaman Kabupaten A gitu di Nusa Tenggara Barat misalnya. Jadi selain dari faktor ekonomi, kemudian akses terhadap kesehatan, kemudian perawatan diri, dan lain-lain ya. Kemudian penyakit juga bisa mempengaruhi. Lansia yang sehat tentu perubahannya akan beda dengan lansia yang sakit. Gaya hidupnya juga, yang gaya hidupnya tidak baik, akrab dengan bahan-bahan karsinogenik atau yang toksik gitu ya, perubahan fisiknya akan lebih cepat daripada yang hidup secara sehat. Kemudian bila lansia dapat mengenali perubahan fisik sebagai hal normal dari penuaan, maka lebih dapat beradaptasi dan menerima penuaan. Harapannya kita semua bisa menerima penuaan kita nantinya. Kemudian yang terjadi pada sel adalah jumlahnya berkurang, kemudian ukurannya membesar, kemudian cairan intraseluler maupun cairan tubuh secara umum jumlahnya menurun. Nah, jadi seiring waktu setelah mencapai puncak ya di usia 20-an sampai 30, maka sel akan perlahan-lahan menurun fungsinya. Seperti halnya atlet gitu ya. Biasanya kalau
sudah 32 ke atas itu sudah menurun performanya. Ini untuk atlet olahraga yang yang melibatkan lebih ke arah olahraga fisik ya. Akan muncul penumpukan lemak, kemudian pori-pori yang tersumbat, kemudian fungsi-fungsi yang gagal. Nah, ini pada sel-sel yang sudah mengalami penuaan. Ada juga penumpukan racun ya. Selanjutnya adalah perubahan pada integumen atau kulit, yaitu produksi sel kulit baru berkurang, kemudian kelenjar keringat menjadi kurang aktif. Efeknya adalah lansia menjadi sensitif terhadap perubahan suhu, mudah sekali untuk merasa gerah pun merasa dingin. Jadi walaupun untuk orang yang belum tua itu tidak terlalu terpengaruh, untuk lansia mudah sekali kedinginan. Kemudian sirkulasi menjadi berkurang, berkurangnya warna dan jumlah rambut. Kemudian kulit menjadi kurang elastis dan menjadi kering. Juga sering mengalami gatal, muncul bintik coklat. Kemudian lapisan jaringan lemak berkurang, menjadi keriput, dan kuku menjadi tebal dan keras. Ini yang dapat kita ketahui secara kasat mata. Kalau melihat mana orang muda dan orang tua, bisa kita lihat dari kulit wajahnya. Pada sistem pencernaan, di mulut seperti lagu ya, karena giginya lepas, maka giginya bisa tinggal 2. Kemudian mukosa mulut menjadi atrofi, kemudian produksi saliva berkurang. Untuk saluran pencernaan, lansia bisa mengalami disfagia atau kesulitan untuk menelan, kemudian lambatnya pengosongan esofagus dan lambung, sehingga lansia makan sedikit saja sudah kenyang, kemudian lama kenyangnya. Kemudian menurunnya absorpsi makanan dan cairan, sehingga sel-selnya menjadi lebih lama untuk dapat suplai nutrisi gitu ya. Selanjutnya berkurangnya produksi enzim pencernaan, aktivitas otot melambat dan peristaltik berkurang, berakibat kepada meningkatnya gas dan konstipasi. Jadi lansia cenderung mengalami konstipasi atau sembelit ya, dan mudah terbentuk gas atau flatus atau kentut. Kemudian yang terakhir pada sistem pencernaan adalah berkurangnya sensasi rasa, lansia menjadi kurang nafsu makan, dan karena kurang nafsu makan menyebabkan asupan makanan yang kurang baik. Baik, untuk perkuliahan kali ini saya cukupkan sekian. Bila ada yang didiskusikan bisa ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.